Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudaraku di sana, selamat kita bertemu kembali melalui channel Mahkota Hati, kajian Islami inspirasi kehidupan. Doa saya selalu untuk Anda, semoga Anda di sana sehat selalu dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu rezeki untuk Anda dan untuk kita. Semoga dengan rezeki itu kita lebih dapat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah harapan kita, salah satu cita mulia, baik hidup di dunia dalam keadaan sehat walafiat serta berbahagia, dan hidup nanti di akhirat dalam keadaan sejahtera karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku di sana, pada hari ini kita akan membahas tentang rezeki. Ya, memang selama manusia masih ada di permukaan bumi, dari awal hingga akhirnya nanti tentunya itu tidak akan sepi membahas tentang rezeki. Rezeki itu ya memang kita selalu harapkan, karena dengan rezeki tentunya kita akan bisa untuk melakukan sesuatu hal yang tentunya harus kita lakukan. Ini tentu hal-hal yang baik. Baik, saudaraku di sana, yang akan kita bahas tentang rezeki ini adalah begitu banyak ya. Banyak dibicarakan baik di kalangan yang paling bawah, di kalangan menengah, kalangan atas. Tentang rezeki ini sangat luar biasa memang. Walaupun kita memang sudah menyadari bahwasanya apa yang dimaksud rezeki gitu kan. Walaupun secara umum rezeki itu tentunya apa saja yang dia bisa mendatangkan kemanfaatan bagi kita sebagai manusia, itu secara umum itulah rezeki. Tetapi kan selalu banyak timbul pertanyaan, apakah benar rezeki itu bisa tertukar? Nah gitu. Ya, inilah yang akan kita bahas di penghujung video kita kali ini. Nanti ada di sana akan dijelaskan sebagaimana yang akan kita cita-citakan agar jawaban itu bisa memantapkan kita, penjelasan itu bisa mengkokohkan kita di dalam kita melangkah atau di dalam kita berikhtiar, berjuang untuk mencari rezeki itu. Baik, saudaraku, kita imani bahwasanya itu mutlak kuasanya Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk menentukan rezekinya, terkecuali hanya dia diberi kuasa oleh Allah untuk berikhtiar. Hanya diberi kuasa sama Allah manusia itu untuk berusaha, untuk bergerak, ya, biar bagaimana dia bisa meraih rezeki itu. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya karena memang ini merupakan ketentuan mutlak, masalah rezeki ini dari Allah, ya ini kita lihat, ya kita lihat yang nyata bahwasanya ada hamba Allah atau ada manusia yang dia begitu lahir menjadi orang kaya. Kenapa? Memang dia dilahirkan dari kalangan orang kaya. Ada pula memang dia dilahirkan dari kalangan orang yang miskin misalnya. Tetapi bila Allah menghendaki bagi yang baru lahir tadi menjadi orang yang kaya, bisa saja dengan kehendak Allah sehingga dia diadopsi misalnya, dia dijadikan anak angkat. Yang mengambil itu memang orang kaya. Akhirnya dia walaupun berasal dari keluarga orang miskin, tapi Allah berkehendak begitu, menjadilah dia menikmati kekayaan dari orang yang mengadopsinya. Ada juga yang memang dia lahir dari kalangan orang miskin, tetapi Allah berkehendak setelah dia menganjak dewasa, setelah dia berikhtiar, berjuang, lalu dia bisa menjadi orang yang kaya. Sebaliknya ada juga yang memang dia terlahir
ya, dari kalangan katakanlah dulu ya tergolong kaya, termasuk kaya. Tetapi Allah berkehendak lain, misalnya sudah dia diberikan sebagian kekayaan dari orang tuanya misalnya gitu ya, lalu untuk dipasrahkan untuk dikelola, apakah itu melalui perusahaan, apakah perkebunan, apakah pertambakan dan lain sebagainya misalnya. Tapi Allah berkehendak misalnya dia bukan golongan dari orang yang kaya, ada saja jalannya sehingga perusahaannya bisa pailit atau bangkrut, tambaknya bisa gulung tikar, perusahaannya bisa tutup dan lain sebagainya misalnya. Jadi itulah kenyataan bahwasanya rezeki itu ya mutlak, bahwasanya Allah lah yang menentukan rezeki, karena memang Allah yang menciptakan dan Allah yang melahirkan, menghidupkan, Allah nanti yang mematikan. Setelah kita mati nanti Allah lagi menghidupkan kita, dan Allah yang menjamin rezeki kita, itu Allah jelaskan di dalam surah Asy-Syura misalnya. Itu saudara-saudaraku, masalah rezeki. Jadi memang bervariasi dan memang sangat sangat lah ya. Ada yang dari miskin bisa jadi kaya, sebaliknya ada yang dari kaya bisa miskin. Tetapi ketika memang dalam perjalanan kita hidup kita ini banyak yang kita lihat, bahkan banyak yang kita rasa, jangan sampai kita goyah iman kita, ya, lari keyakinan kita, seolah-olah ya rezeki itu bisa tertukar. Ya kalau ini ya cobalah misalnya Anda ingat-ingat misalnya makna yang terkandung ketika memang rezeki itu bisa tertukar, itu kan sama dengan kita mengatakan atau sama dengan kita meyakini kalau Allah itu lemah, kalau Allah itu tidak adil, kalau Allah itu tidak pandai dan seterusnya. Padahal Allah itu maha adil, maha sempurna. Allah tidak mau menzolimi hambanya, ya, dan seterusnya. Dan Allah itu sudah memberikan pilihan kepada manusia. Kalau kau berbuat yang baik, walaupun kau kecil perbuatan baikmu, kau akan mendapat hasil yang baik. Tapi kalau kau misalnya berbuat sesuatu yang tidak baik, kau juga akan menerima hasil dari yang tidak baik. Al-jazalah. Kan begitu. Jadi itu sudah menunjukkan bahwasanya itu memberikan tawaran kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, bahwasanya apapun yang akan diusahakan, apapun yang akan diperjuangkan, apapun yang akan diikhtiarkan oleh manusia, itulah nanti yang akan dia petik, itulah nanti yang akan dia terima, yang akan dia nikmati. Jadi itu memang sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga yang pertama sekali yang perlu kita ingat, jangan sampai kita ada dugaan bahwasanya Allah itu bisa menukar-nukar rezeki si A kepada si B atau sebagainya. Itu yang pernah. Walaupun kenyataan secara pandangan kita sebagai manusia itu memang ada seolah-olah, ini seolah ya, ada kejadian-kejadian yang kalau kita tidak kuat keimanan kita, itu maknanya bisa seolah-olah seperti rezeki yang tertukar. Banyak contoh ya, banyak contoh. Sebagai contoh misalnya diantaranya didasarkan banyak contoh, misalnya ini misal ya, kita lihat di pasar. Kalau ada lain daerah mengatakan pasar itu pajak, ya, ada di daerah lain lagi mengatakan pajak itu pekan, gitu ya, tempat berkumpulnya orang jualan dan tempat berkumpulnya orang bertransaksi. Di sana itu misalnya apakah mereka itu berjejer, ini contoh ya, ini fakta gitu ya. Si pembeli, kita katakan si A, mau mencari bahan sembako, kita katakanlah misalnya dulu beras, sebagai contoh misalnya. Dia bertanya kepada sang penjual, kita katakan si B. Dia tanya harganya dengan merek ini, harganya atau jenis beras ini harganya berapa per kilo. Padahal dia memang niat mau beli beras.
Setelah dijawab oleh sang penjual, dia rasanya belum ada kenan untuk membeli kepada si B. Lalu dia mencoba bertanya kepada si C. Ini misal contoh. Padahal yang dia tanyakan jenisnya sama, dan dia dapat jawaban dari penjualnya, harganya juga sama. Lalu dia membeli kepada si C, padahal yang dia kunjungi pertama si B. Saudara, ini kan contoh real bahwasanya kalau si B tadi melihat, loh itu si pembeli dari calon pembeliku tadi dia pergi ke si C, yang dia tanya sama, harganya juga sama. Mengapa kok kepada si C jadinya dia transaksi atau membeli? Itu memang secara logika pikiran manusia, oh boleh jadi inilah yang dimaksud bahwasanya rezeki yang tertukar. Seharusnya itu tadi kan rezeki saya. Kenapa kok jadinya kepada beliau? Nah, ini saudara, ini saudara. Jadi itu tidaklah merupakan salah satu alasan kita meyakini seolah-olah rezeki itu bisa tertukar. Tidak saudara. Tidak. Ya, ini yang perlu kita kuatkan, kita tanamkan di dalam keimanan kita, ya, secara akidah kita. Ini itu fakta. Begitu juga hal yang lain juga ada. Sebagai contoh juga yang lain, contoh yang kedua. Contoh saya sebagai kepala tukang, saya mampu untuk membangun satu bangunan misalnya secara fisik, ya. Calon pembangun datang kepada saya, dia menanyakan dengan bangunan nilai anggaran untuk materialnya sekian juta, berapa persen upahnya untuk membangun itu misalnya, dia tanya, kita jelaskan. Lalu dia tidak ada tertarik untuk kepada kita yang untuk pengerjaannya, lalu dia bertanya kepada pemborong atau tukang yang lain, padahal jawabnya sama, kemudian upahnya juga sama, padahal dia menanyakan hal itu kepada saya yang pertama, tetapi jadinya transaksi itu atau pengerjaan itu dikerjakan oleh orang lain. Memang secara logika kembali lagi itu seolah-olah itu sebagai jalan alasan kita sebagai manusia, seolah-olah rezeki itu tertukar. Padahal tidak, saudara. Tidak. Jadi dalam hal rezeki yang tertukar ini tidak ada dalam pandangan syariat agama Allah. Cuman saja itu, ini akan saya jelaskan di penghujung daripada video ini. Mudah-mudahan nanti saudara-saudaraku dapat untuk menonton video ini hingga akhir, karena saya akan menjelaskan. Karena itu semuanya saya katakan di awal tadi, Allah sudah menawarkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita untuk melaksanakan. Apakah proses kita mencari rezeki itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, ataukah sesuai dengan kehendak kita sendiri? Itu aja tinggal. Nah, ini baik saudara. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya, ini yang diriwayatkan oleh Abu Naim yang bersumber dari Abu Hurairah. Allah berfirman yang artinya begini, lebih kurangnya ada 3 hal yang perlu kita simak. Allah berfirman begini, hai malaikatku. Allah itu berfirman kepada malaikat yang memang Allah berikan tugas malaikat tentang mengurus rezeki hambanya. Jadi kata Allah begini, hai malaikat, berikan rezeki yang cukup kepada hambaku yang manakala dia mencari rezeki kepadaku hanya dia minta satu hal, atau niatnya hanya tertuju satu perkara, yaitu hanya untuk mengharapkan ridho Allah biar supaya dia sejahtera nanti di akhirat. Maka berikanlah rezeki dari langit dan bumi secukupnya kepadanya. Ini yang pertama. Itu saudara. Kemudian kata Allah yang kedua, hai malaikat, kalau ada hambaku yang mencari rezeki dengan cara jujur dan berhati-hati menegakkan keadilan, maka bantulah dia untuk mendapatkan rezeki itu. Tolong dia, ya, dan permudah dia memperolehnya itu.
Nah, itu saudara, itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi hanya niatnya mengharapkan ridha Allah, ya untuk akhirat aja lah gitu. Lebih kurangnya seperti itu ya, halal makna. Lalu kata Allah, berikan rezeki langit dan bumi. Nah, maksudnya rezeki dari langit dan rezeki dari bumi. Berikan kepadanya. Yang kedua tadi, kalau ada hambaku yang mencari rezeki tapi dengan jujur dan dia berhati-hati menegakkan keadilan, maka bantu dia, tolong dia agar segera dia peroleh dan secara mudah pula dia perolehkan apa yang dia cari itu. Nah, itu kata Allah yang kedua. Itu saudaraku. Yang ketiga kata Allah, tapi kata Allah kepada malaikatnya, jika ada hambaku yang mencari nafkah selain dari dua perkara tadi, jangan kau tolong dia, biarkan dia cari sendiri. Biar dia cari sendiri. Yang pasti dia tidak akan dapat rezeki yang lebih selebih dari yang telah kutetapkan baginya. Itu saudara, itu hadis sahih. Itulah menjadi suatu gamblang dalam iman kita, jelas dalam iman kita, keyakinan kita, kalau rezeki itu tidak bakal tertukar. Hanya bagaimana kita menjemput, berikhtiar, berusaha, berkarya untuk menjemput rezeki itu. Gitu saudara ya. Jadi yang terakhir, kadang-kadang memang kita bisa timbul juga pertanyaan. Ya, kita lihat mungkin ya, ada di sekitar kita, ya, mungkin ada juga di sekitar kita. Kita lihat dia, apakah dia seorang pedagang, apakah dia seorang pengusaha dan lain sebagainya misalnya. Diketahui bahwasanya dia tidak berpegang kepada kejujuran. Kemudian dia gunakan rezeki yang dia peroleh itu justru tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa dia juga bisa berkembang usahanya? Saudaraku, ini perlu juga menjadi suatu renungan kita. Jangan kita sangkakan hal yang seperti itu mendapat dukungan dari Allah. Padahal boleh jadi. Nah, iman kita boleh jadi Allah memberikan istidraj namanya. Artinya apa? Kalau orang Jawa bilang, ini maaf saudaraku di sana. Kalau orang Jawa bilang Allah itu juga mau melulu. Maksud arti melulu itu membebaskan bagi dia. Terserah kau lakukan apa kehendakmu, tapi yang pasti apa yang kau lakukan kau sendiri nanti akan menerima akibatnya. Jadi istidraj. Dia kaya, boleh jadi nanti jiwanya nggak tenang, pikirannya nggak tentram, ya. Boleh jadi hasil kekayaan dari jalan kehendak dia sendiri, lari dari kehendak Allah tadi itu dijadikan misalnya dalam keluarganya tidak rukun, dengan masyarakatnya tidak rukun, kemudian ada di tengah-tengah keluarganya juga seolah-olah tidak ada pernah merasakan kemesraan, tidak pernah merasakan yang namanya kesejukan, ya, kedamaian. Boleh jadi bahkan walaupun awalnya seolah-olah kita lihat mereka banyak harta dan lain sebagainya, ketika Allah berkehendak lain, karena memang dia itu istidraj, ya, mendatangkan suatu keburukan, banyak yang terjadi. Sedikit aja Allah cabut kesehatan dari dia, dari tubuhnya, lalu dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dengan harta yang ada, lalu dia berobat dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Dia akan berupaya untuk agar dia sehat, ya, dengan yang selama ini kekayaan yang dia kumpulkan, sehingga sedikit demi sedikit habis untuk biaya berobat, sehingga tidak ada lagi yang tersisa hartanya, tapi dia juga belum kunjung sembuh. Inilah istidraj, ya. Jadi berbahagia saudara-saudaraku, bagi yang memang, ya, ini yang memang kita kembali ke hendak bagaimana yang telah
dikehendaki oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah, kemudian yang diajarkan dari ulama kita, ustadz-ustadzah kita, guru-guru kita, agar kita berhati-hati mencari nafkah, mencari rezeki, ya, dengan rezeki makna yang luas tadi, apa saja yang bisa bermanfaat bagi kita, tetapi kita mencarinya dengan penuh hati-hati sebagaimana petunjuk Allah tadi, maka berbahagialah kita. Kita akan menikmatinya, akan mendatangkan suatu hati yang damai, pikiran yang tenang, jiwa yang sehat, jasmani yang bugar, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh kedamaian dan seterusnya. Mudah-mudahan ya, ini yang dapat saya jelaskan, semoga ada manfaatnya. Tapi jangan lupa, saya tetap berharap kepada Anda dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Kemudian like, komen, dan share. Mohon maaf jika ada kata salah, dan saya selalu berdoa juga kepada kita, semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, dan Allah buka pintu rezeki kepada kita yang seluas-luasnya, dan Allah mendatangkan pertolongan yang melalui malaikat sebagaimana yang diceritakan di atas tadi, untuk memudahkan kita meraihnya, untuk memudahkan kita mendapatkannya, dan sehingga kita termasuklah hambanya yang bahagia di dunia dan sejahtera di akhirat, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.